Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini memasuki hari kelima di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan puasa Ramadannya hari ini lancar sampai maghrib. Amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan momennya pas nih jam 10.30 untuk kali pertama teman-teman SMP bisa Ramadanan bareng nang omah. Jadi hari ini kalau minggu-minggu lalu kan kita sinau nang omah bareng-bareng ya. Momennya pas bulan Ramadan. Jadi kita belajar untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih mengenal agama Islam. Kalau kemarin sama adik-adik SD kita sudah belajar tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Hari ini bersama dengan kawan-kawan SMP sudah hadir tamu istimewa, seorang ustazah, guru kesayangan di SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik, Ustazah Ainur Windasari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustazah? Alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillah hari ini sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Iya. Hari ini bareng teman-teman SMP ya? Iya. Kita mengambil materi dari buku untuk siswa-siswi kelas 8. Iya, betul Tapi sekali. secara khusus kita akan bicara soal 5 sifat. Tapi ini 5 sifat yang harus dihindari jauh-jauh Betul. pada manusia. Kalau Iya. bisa nggak ada sifat ini pada diri kita. Iya, betul. Sifat apa itu? Iya, jadi saya kasih pembukaan dulu ya. Boleh, Iya. silahkan. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak yang sedang di rumah, kangen nggak sama Ustazah? Kangen Kangen ya? banget. Iya. Yang di studio juga kangen. Kalau selama ini ketemu Ustazah paling cuma lewat Zoom dan itu cuma bentar, penjelasannya juga cuma singkat. Habis itu paling kalian bosen ya ini dapat tugas, terus tugas LKS, mandiri, betul. iya, ulangan, bahkan sampai ujian kan lewat online gitu. Jadi bosen anak-anak itu tugas terus kapan gitu ketemu Ustazah Ain terus mendengarkan penjelasannya secara detail, ya kan? Iya. Ya anak-anak di rumah lagi puasa? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, Ustazah kali ini akan menyampaikan tentang materi 5 sifat manusia yang itu tercela, yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, ada nggak di dunia ini orang yang selalu baik terus? Ada nggak, Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Manusia itu pasti ada kurangnya. Itulah Iya. kenapa disebut manusia. Kalau yang baik terus itu malaikat, salah satu Betul, makhluk ciptaan Allah. iya. Terus sekarang kalau saya balik pertanyaannya, ada Iya. nggak manusia yang jelek terus sepanjang hidupnya? Nah ini kita kalau sebel sama orang ya, pikiran kita tuh, ini orang ini nih buruk sekali. Padahal kalau dipikir-pikir, seburuk-buruknya manusia pasti punya sisi baik pada dirinya. Betul, iya betul sekali. Jadi manusia itu nggak ada ya yang jelek terus dari awal sampai akhir sampai mati gitu. Nggak ada, pasti ada baiknya gitu kan. Gitu juga nggak ada manusia yang jelek terus, nggak ada yang baik terus dan nggak ada yang jelek terus gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Tahu nggak? Kenapa ya Ustazah ya? Bukankah memang sifat manusia tidak sempurna, ada plus ada minusnya? Iya betul, dan Allah itu udah menyampaikan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8. Hafal nggak, Mbak? Mohon Iya, diajarin Ustazah. Oke, kita kan di sini belajar ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi artinya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada manusia sifat kefasikan dan juga ketakwaan. Maksudnya apa? Allah itu udah ngasih dalam diri manusia itu ada 2 potensi. Potensi baik dan potensi buruk. Fasik adalah buruk, takwa Iya. adalah baik. Betul sekali. Dan beruntunglah orang yang selalu mensucikan hatinya. Kebalikannya juga orang yang selalu mengotori hatinya itu orang yang merugi, orang yang celaka. Jadi celaka orang yang nggak berusaha mensucikan hatinya. Jadi makanya kita juga untuk bisa mensucikan hati itu kita harus tahu, kita harus belajar apa saja sifat yang bisa mengotori hati kita. Betul, Gitu. betul sekali. Karena kita kadangkala tidak sadar, kita merasa kita sedang berbuat baik, Iya. tapi ternyata dampaknya buruk untuk manusia Iya, lain betul, dan Allah betul. tidak menyukai itu. Betul, makanya kita harus sering-sering koreksi Diri. hati kita, terutama di bulan puasa ini ya kan, karena puasa itu nggak hanya menahan lapar, haus, atau kalau yang udah dewasa berhubungan
badan gitu kan. Tapi puasa itu lebih dari itu. Puasa itu dikatakan kita itu nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus kalau kita tidak menjauhkan diri dari hal-hal yang keji. Jadi puasa itu juga harus membuat kita jauh dari hal-hal yang keji, termasuk juga jauh dari sifat-sifat yang tercela itu tadi. Artinya berarti Ustazah akan sia-sia puasa kita hanya apabila menahan lapar dan dahaga, tapi kita tidak menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Betul sekali. Jadi kita cuma dapat menggugurkan kewajiban. Udah nggak ada kewajiban kita puasa. Orang tahu kita nggak makan, nggak minum, tapi ternyata puasa lebih dari itu. Iya, kita nggak dapat pahala yang Allah janjikan yang banyak banget itu. Kita hanya ya udah selesai, nggak wajib lagi gitu. Tapi nggak dapat keutamaan puasa. Ustazah Ain, saya jadi penasaran nih. Saya yakin teman-teman di rumah juga penasaran banget. Berarti sifat-sifat tercela dan keji yang harus kita hindari itu apa saja? Ya, jadi sebenarnya banyak sifat tercela itu. Tapi yang akan kita bahas di sini itu yang sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 5 sifat tercela yang akan kita bahas. Apa saja? Apa saja? Yang pertama, ananiyah. Ananiyah. Penjelasannya nanti ya. Oh, oke. Diingat-ingat dulu. Ananiyah. Ananiyah. Yang kedua, ghadab. Ghadab. Yang ketiga, hasad. Hasad. Yang keempat, ghibah. Ghibah. Yang kelima, namimah. Namimah. Ya. Itu kenapa dari 5, Kak Putri taunya cuma yang keempat ya? Apalagi bisa dilakukan secara online. Sebentar. Penasaran teman-teman di rumah? Jadi jangan kemana-mana, tetap Ramadan Nang Oma karena sebentar lagi Ustazah Ain akan memberikan penjelasan detailnya. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang setia Ramadan Nang Oma. Ustazah Ain akan segera menjelaskan 5 sifat tercela yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita sering dengar kata aniaya dalam bahasa Indonesia, ini bukan anania. Iya, betul. Artinya sama atau beda ya? Ustazah Ain, boleh kita jelaskan satu persatu? Boleh ya, kita langsung masuk slide aja ya. Boleh, monggo. Oke. Jadi yang pertama adalah ananiyah. Ananiyah itu artinya seperti yang dilihat di slide ya, egois. Egois, individualis, cuma mentingin diri sendiri. Tahu nggak kenapa dinamai ananiyah? Kenapa? Tahu kata ana? Ana, saya. Iya. Aku ya kan? Aku. Iya. Atau bisa kita katakan ananiyah itu kesayaan saya atau keakuanku. Betul. Jadi apa-apa itu ya aku, yang penting aku, orang lain nomor sekian gitu. Jadi yang penting aku. Makanya dalam hal kekayaan, dalam hal dulu-duluan, dalam hal keselamatan, yang penting aku gitu. Orang lain keselamatan nomor sekian, yang penting aku dulu yang selamat gitu. Jadi itulah sifat ananiyah, sifat egois, dan itu nggak boleh karena itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ustazah, jadi ingat sekarang di tengah wabah masih banyak ternyata masyarakat yang punya sifat ananiyah ini karena mendahulukan kepentingan diri sendiri dan bukan orang lain. Sudah tahu ya kondisi kalau kita keliling-keliling tanpa tujuan yang jelas itu bisa berdampak buruk bagi orang lain. Tapi dia ngerasa nggak apa-apa, aku sehat. Betul. Itu nggak boleh. Itu termasuk ananiyah dan itu tidak termasuk disukai ananiyah. Allah. Iya. Masya Allah. Iya betul. Itu termasuk sifat ananiyah yang disebutkan sama Mbak Putri tadi ya. Jadi kita nggak boleh egois dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu kita itu sebenarnya adalah makhluk sosial. Iya, kita adalah makhluk sosial. Artinya kita membutuhkan orang lain lain juga membutuhkan kita gitu. Kita meskipun kaya raya, meskipun punya jabatan, meskipun kita misalnya anaknya raja, kita tetap membutuhkan orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita itu menganggap diri kita itu sudah cukup dengan diri kita sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Lebih dari itu kita punya siapa? Kita punya Allah gitu. Kita punya Tuhan yang memerintahkan kita untuk selalu tolong-menolong kepada orang lain gitu kan. Ustazah, jadi ingat loh dalam agama Islam itu selain hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan ini termasuk di dalamnya ya untuk menjaga supaya hubungan kita dengan sesama manusia itu sebaik-baiknya. Betul.
Jadi Allah itu berfirman, bisa di Slide berikutnya. slide berikutnya. Jadi Nah, ini Allah contoh. berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 ya. Yang ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita sehari-hari, dalam diri kita dan kita amalkan sehari-hari. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya kita itu tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan sampai kita tolong menolong justru dalam hal dosa dan kemungkaran. Artinya kita selama dalam kebaikan kita itu tidak ada kata Tolong tidak menolong. untuk tolong menolong begitu. Maka kalau kita punya sifat ananiyah, kita nggak peduli orang lain, nggak mau merasakan penderitaan orang lain, berarti sangat bertentangan dengan ayat ini. Kita berarti nggak mentaati perintah Allah seperti itu. Ya. Sampai tidak bisa berkata apa-apa. Hal yang kelihatannya sederhana, tolong menolong untuk kebaikan. Tapi yang sering kali terjadi kalau sedang kesusahan, baru ingin saling tolong menolong. Nah, Gak ada ceritanya ya, kita demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok atau segelintir orang, lalu merasa bahwa, kita ya satronin satu rumah, kita curi rame-rame supaya keluarga kita bisa makan. Masya Allah. iya itu nggak boleh ya. Ya, jadi banyak sekali kita jumpai sifat ananiyah dalam kehidupan kita sebenarnya. Tidak hanya yang seperti itu tadi. Misalnya dalam hal kecil aja ya. Misalnya antri. Ya, antri ngambil makanan misalnya. Terus kita nggak mau. Kita maunya duluan. Kita nyerobot gitu. Orangnya udah yang udah antri tuh udah lama ngantri. Kita asal Kita mau nyerobot. duluin. Aku duluan. Ini anakku nangis gitu misalnya, atau udah aku kebelet pipis ini aku duluan gitu. Nggak boleh itu namanya punya sifat Nih ya, gitu. Terus ada lagi yang paling banyak dan kita nggak suka, rokok. Orang yang ngerokok, iya kan, wah, cuma mementingkan dirinya sendiri, sementara orang asapnya lain kemana-mana betul. dan efeknya tidak baik untuk paru-paru manusia lain yang ada di sekitarnya. Iya, Itu juga termasuk. ananiyah. Jadi aktivitas merokok mungkin masuk makruh ya hukumnya. Iya. Tapi apabila tidak mengutamakan keselamatan dan kepentingan orang lain, merokok tanpa etika istilahnya, justru Masuk kita dekat dengan ananiyah. Iya, zolim juga. Berarti boleh dong kita ingatkan apabila ada orang yang merokok dengan cara yang baik supaya tidak mengganggu udara Iya. bersih yang ada di satu lingkungan atau Iya, kawasan. boleh. Kita mengingatkannya bisa lewat poster misalnya, daripada orang itu tersinggung kalau kita ingatkan langsung kan. Iya. Kita tempel di sekitar area yang umum Iya. gitu kan, atau kita kasih himbauan, kita buat post-it misalnya, template kita buat status misalnya, itu kan orang cenderung nggak tersinggung ya. Kalau kita ingatkan secara langsung kan tersinggung, tapi kalau kita mengingatkannya itu secara umum, nggak cuma ke kamu kok, ke orang lain, orang juga baca status saya kayak gitu, bisa. Wah, strategi bagus untuk mengingatkan tanpa menembak pada satu orang, tapi yang lain juga akan merasakan dampak positifnya. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol seru ini, mungkin ada yang mau tanya-tanya atau diskusi atau menyapa. Kak Putri pengen pastikan hari ini siapa saja yang sudah bergabung dalam program Ramadan Nang Omah. Silahkan sampaikan pesan cinta untuk Ustazah Ain melalui WhatsApp ke 0823 3089 9899. Nomornya ada di layar televisi. Jadi boleh menyapa dulu, nanti kalau ada pertanyaan akan kami bacakan di segmen terakhir ya. 0823 389 9899. Kita istirahat dulu dan akan segera lanjut lagi. Kalau tadi ada yang belum siapkan alat tulis atau smartphone untuk memotret bagian-bagian yang penting yang ingin disimpan, boleh siapkan alat tulis dan smartphone-nya. Kami akan segera kembali usai jeda, tetap bersama Ramadan Nang Omah. Kita lanjut lagi. Tadi sifat yang pertama masih ingat teman-teman? Ananiyah, mementingkan diri sendiri. Ana, aku, keakuanku, egois. Kalau bahasa Inggrisnya itu selfish. Selfish ya. Bukan selfie tapi selfish. Egois. Ya. Ustazah, kita lanjut. Masih ada 4 sifat. Iya, ada Kita 4 sifat kenali lagi. sifat kedua yang harus manusia hindari. Apakah itu? Ya, oke, kita lihat slide yuk. Yang kedua adalah sifat ghodab. Tahu nggak Ghodab. ghodab?
Ghadab itu dari kata ghadaba, artinya marah. Kita bisa temui di surat Al-Fatihah itu kita sudah menemui kata ghadab loh. Ghairil maghdubi. Al-maghdubi itu fi'il maf'ul dari ghadaba. Jadi bukan orang yang al-maghdub, orang yang dimurkai. Jadi kita berdoa kan biar kita ditunjukkan jalan yang lurus. Iya. Bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalan orang yang tersesat juga gitu. Jadi ghairil maghdub, al-maghdub itu dari kata ghadaba gitu. Jadi Allah marah sama orang yang sesat, udah tahu tapi masih ngeyel. Nah, itu namanya orang yang sesat dan itu dimurkai sama Allah gitu. Dan kita sebagai hamba itu harus menghindari sifat ghadab, yaitu sifat marah. Marah itu kenapa sih? Karena kita tidak bisa menahan amarah gitu. Kenapa kok bisa beramarah? Banyak faktor, misalnya kita tersinggung, ya kita misalnya dihina, atau sebenarnya orang itu nggak menghina, tapi kita yang terlalu sensitif ya, ada ya yang kayak gitu, terus kita marah. Dan bentuknya marah itu juga bermacam-macam, nggak hanya ya kalau kita lihat itu kebanyakan marah itu ya berkata kasar, menghina, ya menghardik, tapi ada juga loh orang marah itu nggak berkata kasar, kan orang tak tipenya kan beda-beda ya, ada yang tipe suka dibendem, tapi sebenarnya dia marah. Marahnya nangis misalnya atau cuma mukanya merah kayak gitu. Nah, tahapan menahan amarah itu juga macam-macam. Ada yang dia menahan tapi sebenarnya masih ada itu marah. Bukan berarti sikap tenang itu membuat kita sudah pasti tidak marah selama masih memendam. Itu sudah tingkatan menahan amarah yang berikutnya. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 bahwa ciri orang yang bertakwa diantaranya itu adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ujung ayat aja ya, karena kita membahas tentang amarah itu tadi ya. Jadi wal kadhiminal ghaidha itu tingkat menahan amarah yang pertama, baru kita pendam. Kita pendam, tapi sebenarnya di sini masih ada marah, rasa marah. Baru selanjutnya kalau kita sudah bisa itu dan kita bisa naik ke tahap selanjutnya itu wal afina anin nas, kita sudah memaafkan, sudah tenang, bukan urusan saya kamu menghina saya maafkan, kamu ngomong apa aja saya maafkan. Kok keren sekali kalau Ustazah yang ngomong gitu ya. Coba Kak Putri praktek. Coba. Bukan urusan saya Anda menghina saya, saya sudah memaafkan Anda. Iya. Keren nggak? Keren, tapi itu kan nggak cuma di bibir aja. Betul. Hati harus benar-benar berdamai dan memaafkan. Iya betul. Itu tadi sudah masuk tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yang lebih keren lagi adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang hamba-hamba yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu apa Mbak Putri? Mbak Putri misalnya ngomong ke saya, Ustazah kamu jelek, Ustazah kamu nggak keren. Nggak apa-apa Mbak Putri, ini saya kasih uang, makasih ya udah muji kesabaran saya gitu. Misalnya loh Mbak Putri ya, saya belum tahap itu. Saya berharap saya bisa melakukan itu supaya dapat uang di bulan Ramadan yang serba sulit ini. Iya. Jadi orang yang sudah ihsan itu nggak hanya menahan amarah, nggak hanya memaafkan, bahkan membantu. Ngasih sesuatu kebaikan kepada orang yang mencelakainya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah beberapa kali ya, sering sekali Rasulullah itu mendapatkan hinaan, bahkan sampai dilempari batu, sampai dilempari, bahkan ancaman pembunuhan. Betul sekali, sampai mau dibunuh ya kan, sampai dilempari kotoran. Apa yang dilakukan Rasulullah? Malaikat itu sudah menawarkan, ya Rasulullah kalau engkau mau itu gunung sudah saya timpakan ke orang-orang itu yang sudah menghina engkau, menganiaya engkau. Rasulullah enggak, mereka itu hanya belum tahu gitu. Dan ketika ada orang yang sering kali meludahi Rasulullah ketika berangkat ke masjid, apa Rasulullah bilang? Enggak apa-apa. Dan Rasulullah bahkan menjenguk orang yang setiap hari menghinanya, meludahinya pada saat dia sakit. Dan masih ingat cerita orang Yahudi yang masuk Islam? Orang Yahudi buta di pasar seringkali menghina Rasulullah, jangan mengikuti Muhammad. Muhammad itu gila. Muhammad itu pembawa berita bohong. Tapi pada saat yang sama, Rasulullah lah yang menyuapi makanan kepada Yahudi buta itu. Sehingga apa yang terjadi ketika Rasulullah sudah meninggal?
Abu Bakar yang menggantikan Yahudi buta itu, menyuapi Yahudi buta itu. Yahudi buta itu kemudian protes, kamu ini siapa? Kamu bukan orang biasanya. Kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya. Biasanya saya cuma makan dan makanannya itu halus, bukan seperti ini. Abu Bakar langsung menangis. Ya Allah, ternyata Rasulullah ya dihina pada saat itu. Pada saat itu juga Rasulullah justru memberi kebaikan kepada orang itu, dan akhirnya dikatakanlah bahwa Rasulullah sudah meninggal. Yang selama ini menyuapimu itu adalah Muhammad yang kamu hina sehari-hari. Masya Allah, saya baru dengar cerita ini, maaf. Dan Yahudi buta itu langsung masuk Islam. Pada saat itu juga ketika Abu Bakar menyampaikannya. Betul sekali. Ya itulah, kalau kita mengikuti ajaran Islam, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, sebenarnya Islam itu indah, Islam itu mudah dan sangat mudah diterima oleh orang non-Islam sebenarnya. Tapi kita yang sulit untuk menghindarkan diri kita dari sifat-sifat tercela, seringkali kita yang justru menjadi penyakit untuk agama Islam itu sendiri, sehingga orang menjauhi agama Islam. Ustazah, kalau menangis pada saat mendengar cerita tentang Rasulullah, pahala puasanya berkurang nggak? Oh enggak, justru bagus. Berarti kan Mbak Putri meresapi ya ceritanya. Berarti insya Allah ada hidayah di situ. Mudah-mudahan. Ya, amin. Yang penting air matanya nggak dijilat ya Ustazah? Iya betul, nanti kalau air matanya dijilat, ditelan itu bisa yang bikin puasanya batal. Apalagi kalau sampai lupa sambil minum air gitu. Tapi kan kalau lupa nggak apa-apa Ustazah. Oh maaf, kita lanjut lagi. Tadi adalah sifat kedua yang harus kita hindari, yaitu sifat pemarah. Dan itu adalah ghadab. Kalau kita bisa meniru apa yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW, sungguh luar biasa. Tidak sekedar menahan amarah, tapi mengikhlaskan, memaafkan, bahkan menjadi sosok yang ihsan dan baik kepada orang yang menghina dan melukai kita. Betul. Wah, dan itu sangat luar biasa. Hal ketiga yang harus kita hindari, apa itu Ustazah? Yang ketiga yang harus kita hindari adalah sifat hasad. Hasud, yaitu artinya adalah iri, dengki, yang nggak suka sama orang lain yang mendapatkan kebaikan. Kalau disingkat itu SMS. Jadi orang yang dengki, yang iri itu suka SMS, bukan mengirim pesan ya. Tapi senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Gitu. SMS. Termasuk yang itu nggak teman-teman? Ketika ada kabar kawannya mendapatkan prestasi, yang dirasakan adalah kebahagiaan turut bersyukur. Harusnya. Atau, sudah sepantasnya dia memenangkan lomba itu. Dia kan tiap hari diajari oleh Bapak Ibu Ustazah, sementara aku tidak. Kamu kenapa nggak mau belajar supaya sejago dia juga? Itu masuk kategori hasad? Iya bisa, jadi iri. Intinya adalah iri kita itu tidak suka, atau bukan hanya tidak suka sih, ya iri. Maksudnya gini, kenapa sih kok bukan saya gitu? Bukan berarti dia tidak senang orang lain. Ada juga yang seperti itu, tapi kenapa kok bukan saya gitu? Yang mendapatkan atau kenapa saya juga nggak mendapatkan yang seperti itu gitu. Jadi kalau dalam Quran surat An-Nisa itu disebutkan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jadi janganlah kalian itu iri terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada sebagian kalian. Kenapa? Ya karena Allah sudah yang maha mentakdirkan, yang maha berkehendak, yang sudah memberikan itu, ya sudah. Kita bisa apa gitu kan? Kita hanya menerima selama ini. Apapun yang kita dapatkan, mungkin di mata kita kecil ya, sebenarnya itu tidak ternilai. Kita nggak akan bisa menghitung nikmat yang sudah Allah berikan gitu. Dan bahaya sekali sifat ghadab ini. Bahaya sekali. Kenapa? Gimana bahayanya Ustazah? Karena Nabi SAW pernah bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatabah. Jadi jauhilah kalian sifat hasad atau dengki. Kenapa? Karena sifat hasad, dengki, iri hati itu bisa memakan kebaikan. Kebaikannya siapa? Kebaikan kita sendiri. Iya, sebagaimana apa? Sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi bahaya banget kan? Kita nggak ngapa-ngapain loh Mbak, nggak ngapa-ngapain. Kita cuma iri. Rasa iri tok itu udah bisa membakar kebaikan kita. Rugi kan kita? Artinya pahala kebaikan yang sudah kita lakukan bisa berkurang drastis
hanya dengan perasaan iri yang ada dalam diri kita. Betul. Yang rugi siapa? Kita dong. Iya. Udah susah payah bikin kebaikan supaya nanti bisa masuk surga berketemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Ternyata pelan-pelan tanpa sadar pahala untuk masuk surga berkurang. Berkurang, betul. Jadi ibaratnya kayak gini, Mbak. Kita tahu bola-bola yang mental itu, Iya. terus kita lemparin. Kalau kita hasad sama seorang, itu sama kayak kita ngelempar bola itu dan balik lagi ke kita. Bumerang. Iya. Jadi yang sakit siapa? Kita. Bukan orang itu. Jadi orang itu yang kita lempari bola itu udah terhalang sama tabir. Kita ngelempar nggak akan bisa. Orang yang kita iri nggak akan rugi apa-apa. Yang rugi adalah Malah kita sendiri. betul. Kita dipenuhi rasa dongkol ya kan. Kenapa sih kayak gitu? Tapi nggak bisa apa-apa gitu. Mudah-mudahan dapat kita apa-apa. dijauhkan dari sifat iri, dengki, hasad ini ya teman-teman ya. Amin. Ya, kita harus sering-sering ngoreksi hati kita. Kenapa ya kita punya perasaan ini? Ini perasaan yang benar apa perasaan yang salah? Boleh tidak punya perasaan ini. Jadi Termasuk apabila orang-orang yang kita cintai misalnya tanpa sadar namanya anak-anak dengar orang tuanya ngobrol lalu mengarah pada mungkin kalimat yang menunjukkan bahwa orang tuanya berpotensi punya rasa iri atau dengki. Anak-anak boleh ngingetin Iya, harus supaya jangan ngingetin. sampai pahala kebaikannya berkurang. betul. Tentu dengan cara yang baik. Tentu dengan cara yang baik, yang sopan, yang ramah. Kembali ke kemarin ya materinya, Iya, berbakti berbakti pada orang tua. tua. 3 sifat tercela sudah kita kenali. Masih ingat yang pertama ananiyah, yang kedua ghadab, dan yang ketiga hasad. Masih ada 2 sifat lagi dan ini juga tidak kalah penting untuk kita kenali supaya jangan sampai pahala kebaikan kita ikut berkurang karena 2 sifat tercela ini. Jadi teman-teman yang sudah WhatsApp terima kasih, yang belum dan ingin bertanya atau menyapa silahkan di 0823 3089 9899. Sebentar lagi Ustazah Ain dan juga Kak Putri akan kembali untuk teman-teman. Tetap bersama Ramadan Nang Omah. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia nonton Ramadan Nang Omah. Jadi lupa nama programnya. Tapi juga Kak Putri nggak lupa untuk mengingatkan yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Terima kasih. Yang belum silahkan pertanyaannya boleh disampaikan ya. Nanti Kak Putri usahakan untuk membacakan di 0823 3089 9899. Kita lanjut dengerin ceritanya Ustazah Ain. 2 sifat tercela lain yang harus kita hindari. Iya. Apa itu? Sebelum kita melanjutkan, ada pantun nih. Tadi Boleh, pantun suka. Iya, ada pantun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya saya nggak Lebih terbiasa. gampang baca ayat daripada pantun. Nggak terbiasa Coba baca kita pantun, dengerin ya. dulu. Arek bayi seisok lumah-lumah. Mangane bubur, ngombene jus tomat. Ya. Saiki program JTV Ramadan Nang Omah, ayo gabung supaya oleh manfaat. Masya Allah, aku nggak bisa bales loh ya. Maaf ya, ini cakep banget. Iya, cakep ya. Lumayan. Iya. Jadi iya. arek bayinya masih lumah-lumah ya. Iya, masih Ini yang di lumah-lumah. rumah udah nunggu-nunggu Iya. ini. Masih lumah-lumah tapi udah bisa minum jus tomat. Iya, kita lanjutkan. Boleh lanjut? Iya. Karena yang keempat ini temanya sangat dekat sekali dalam kehidupan kita. Iya, sangat Maksud dekat. hati menganalisis kehidupan sosial dan fenomena yang terjadi Apalah dalam daya. masyarakat. Bahasanya gitu banget ya, analisis kehidupan sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Padahal sebetulnya ghibah. Astagfirullahaladzim. Iya. Oh iya. Oke, yang keempat adalah sifat yang harus kita hindari berupa ghibah. Ghibah itu dari kata ghoba. Ghoba itu nggak ada. Ghoba itu ya gaib. Ya, gaib itu nggak terlihat. Jadi ghibah itu adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain yang sedang tidak terlihat mata. Jadi kalau saya membicarakan Mbak Putri itu orangnya bla bla bla, tapi ada Mbak Putri itu bukan ghibah. Itu jadi menghina. Oh, tetap aja. Tapi kalau orangnya nggak ada, itu namanya ghibah. Dan itu kalau kita rasakan lebih sakit nggak sih?
kalau kita digibahin itu sakit nggak sih? Sakit Iya Ustazah. kan? Mending kalau kita biasanya dengar, mending kamu ngomong di depanku deh daripada kamu ngomong di belakangku. Iya kan? Kalau ngomong di depanmu bukan ghibah dong namanya. Padahal yang dicari ghibahnya itu. Tapi ternyata ini satu sifat tercela. Iya. Kenapa itu tercela? Padahal terjadi dalam keseharian kita lagi enak-enak santai ngobrol, ujung-ujungnya ngaruhnya ke sana Ustazah. Iya, kenapa tercela? Karena gibah itu ya merugikan orang lain juga. Kenapa merugikan? Karena itu bisa mengurangi kehormatan orang lain. Jadi misalnya, Sekalipun yang disampaikan adalah hal yang benar tentang orang lain itu. sekalipun itu benar, itu tetap nggak boleh. Kalau misalnya kira-kira ya orang yang digibahin itu merasa nggak suka gitu, meskipun itu benar. Iya. Misalnya saya nih, saya aja ya yang jadi contoh ya biar nggak bawa Putri terus. Iya, saya udah sering banget jadi contoh walaupun faktanya memang saya begitu. Ya misalnya saya tidurnya itu ngorok gitu ya, atau saya tukang kentut, terus digibahin, dibilang itu loh Ustazah Ain tuh kalau tidur tuh ngorok. Saya nggak suka, meskipun itu benar. Itu namanya gibah. Nah sekarang kalau itu nggak Tapi benar, kalau nggak tahu gimana bisa nggak suka ya Ustazah? Tetap ngeles. Enggak. Kan sudah Iya. tahu ya, ada orang-orang yang memang tidak nyaman tadi, sensitif. iya dia nggak suka. Ya kadang orang yang gibah itu nggak ngerasa ya Iya. bahwa omongannya itu disalurkan sama orang lain, Nah, diomongin sama orang lain. sehingga Akhirnya kemudian terdengar. sampai. Iya, nggak sampai pun udah dosa, berarti sampai sakit hati gitu kan. Wah, Iya. Jadi itu bahaya, dan bahayanya gibah itu sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa kita itu tidak boleh menggibai orang lain karena gibah itu sama seperti makan bangkai. Wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi janganlah kalian menggibai sebagian yang lain, jangan menggibai saudara sendiri. Karena apa? Karena itu sama saja kamu memakan bangkai saudaramu sendiri yang sudah mati. Apa kamu suka? enggak lah, kan? itu bangkai. Jadi itu ibaratnya saudara itu ya, sendiri juga. jadi makan apa namanya, Masya kaki Allah. temennya yang udah meninggal, makan otaknya temennya. Itu kalau kita bayangkan bahaya gibah itu seperti itu, ngeri banget ya, ngeri. Kita makan bangkainya ayam aja nggak mau. Nggak mau, Bangkainya. kecuali bukan bangkai, memang Iya, dipotong memang untuk ayam, dimasak. bukan bangkai. Gitu, apalagi bangkai saudara sendiri. Ya itu artinya kita harus punya rasa apa ya, empati lah. Kita bayangkan itu teman kita Iya. atau saudara kita yang kita gibahi, yang kehormatannya kita lukai, yang kehormatannya kita ciderai, itu kasihan gitu. Atau bayangkan apabila itu kita yang menjadi pergunjingan Iya, orang. betul. Akan sangat malu gitu kan. Akan sangat malu karena kita yang awalnya dalam pandangan orang lain kita itu baik, ternyata gara-gara digibahin orang lain jadi memandang kita buruk gitu. Ada Reputasi kita betul. jadi turun gitu kan. Padahal kita sudah susah payah membangun ya reputasi kebaikan itu. kita kepada orang lain. Iya, Wah, bahaya. tapi ada nggak kategori gibah yang diperbolehkan? Iya, Karena ada kalanya kan tujuan kita mungkin bukan gibah ya, lebih ke mengingatkan. Iya. Kamu jangan seperti itu. Ingat nggak? Karena beliau melakukan itu lalu beliau mendapatkan hukuman seperti ini misalnya, atau sanksi seperti ini. Iya. Itu gimana Ustazah? Ya kayak berita kan, Iya. berita kriminal, Iya. masa nggak boleh itu gibah? Itu kan padahal sebagai pelajaran gitu. Itu info juga biar orang-orang jadi hati-hati. Jadi itu boleh. Jadi ada 4 hal, empat hal kita boleh membicarakan aib orang lain dalam rangka apa? Yang pertama, kita mengadukan atau menggugat seseorang di pengadilan. Ya kan nggak boleh kita kemudian enggak saya nggak mau cerita gitu karena nanti bisa menurunkan reputasi orang itu, kan nggak seperti itu, karena itu memang sudah hak kita gitu. Dan yang kedua adalah sebagai sarana mencegah kemungkaran ya, kayak berita kriminal itu ya kan, nanti kalau melakukan itu nanti bisa di penjara gitu kan. Melakukan korupsi ini loh, itu bukan gibah. Berita korupsi misalnya, ada pejabat korupsi, itu bukan gibahi koruptor, bukan, tapi untuk mencegah kemungkaran, jangan sampai korupsi seperti itu. Kemudian yang ketiga, meminta fatwa atau nasihat hukum, misalnya kita mengadukan permasalahan sehari-hari kita ke ustadz atau ustadzah, misalnya ustadz, saya punya orang tua yang beliau itu belum mau sholat misalnya, itu seperti apa? Itu meminta fatwa, bukan menggibahi orang tua gitu ya, dinasehati dengan baik misalnya seperti itu. Itu namanya bukan gibah, Iya. tapi dalam rangka meminta
fatwa gitu. Kemudian yang keempat, memberi peringatan kepada muslim agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, itu ada loh menarik pertanyaan seperti ini. Loh, Al-Quran kok ghibah ya? Masa Fir'aun itu kan jelek, kejelekannya kok diungkapkan dalam Al-Quran. Terus tokoh-tokoh lain yang misalnya anaknya Nabi Nuh gitu, itu kan ghibah gitu. Kok Al-Quran ngajarin ghibah? Tidak, itu bukan ghibah. Itu adalah dalam rangka memberikan informasi, memberikan pendidikan kepada umat Islam gitu, memberitahu sebagai sirah, sebagai cerita. Itu bukan ghibah. Seperti itu. Wah, jadi memang kita harus betul-betul berilmu untuk bisa membedakan mana cerita yang boleh kita bagikan untuk memberikan kebaikan bagi orang lain dan mana yang masuk kategori hibah. Iya, kita nggak boleh asal cerita ke orang lain tentang aib, kecuali itu memang niat kita itu lurus, kecuali untuk kebaikan, bukan kebaikan kesenangan kita, tapi memang kebaikan untuk umat yang banyak. Oke. Kita harus pikirkan jangka panjangnya. Jadi kebaikan bersama, bukan kebaikan diri sendiri, kembali lagi pada Ananiah tadi ya. Ini demi kebaikan kok, tapi kebaikan diri oh sendiri. Tidak. Ustazah, sifat tercela kelima. Iya, sifat tercela kelima. Setelah hibah, yang kelima adalah namimah. Ini kalau nama gadis mungil cantik sekali namimah. Kayaknya ya, tapi artinya apa? Artinya adalah mengadu domba. Wah. Mengadu domba itu bukan domba terus diadu. Jadi membuat dua orang atau dua kelompok jadi bertengkar atau bermusuhan. Gara-gara apa? Ya gara-gara omongan kita misalnya. Kita menyampaikan, misalnya ada Mbak Putri, temannya siapa? Yang paling akrab. Yang paling akrab namanya misalnya Mbak Ika. Mbak Ika. Saya dapat cerita dari Mbak Ika. Putri itu gini. Sebenarnya itu benar sih, tapi nggak selayaknya saya sampaikan ke Mbak Putri. Tapi saya sampaikan ke Mbak Putri. Mbak Ika itu kemarin cerita, Mbak Putri itu gini. Ternyata dia menusukku di belakangku. Iya. Sahabat macam apa dia? Terus saya sampaikan ke Mbak Ika. Kata Mbak Putri, kamu itu sahabat macam apa sih menusuk dari belakang seperti itu? Permusuhan kan akhirnya. Iya. Ika benci sama Ustazah Ain, nggak boleh. Namimah itu nggak boleh. Astagfirullah, iya nggak boleh ya. Itu kita jangan sampai punya sifat namimah ya. Mengadu domba. Mengadu domba itu bahaya banget. Justru bagaimana apabila tanpa sengaja? Makanya seringkali terjadi. Bagaimana ya? Itu tadi Ustazah dengar cerita, tapi Ustazah ingin konfirmasi. Makanya lalu saya tanya, siapa yang cerita tentang itu? Katakan padaku, Ustazah Ain. Makanya kita itu harus punya rem ya. Jadi lidah kita itu jangan asal los gitu. Kita harus punya rem ya, harus punya rem. Remnya apa? Kita ingat hadis Nabi, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang baik atau diam ya, diam. Umar juga pernah bilang, aku tidak pernah menyesali apa yang pernah aku tidak pernah menyesali diamku. Aku paling sering menyesali apa yang sudah aku sampaikan. Jadi diam itu, dikatakan diam itu adalah emas. Ya, karena sebenarnya kita itu kadang gatel gitu kan. Gatel kalau punya informasi yang nggak disampaikan. Padahal tidak semua informasi itu harus kita sampaikan. Dan satu lagi, termasuk ciri orang fasik adalah apapun yang dia dengar harus dia sampaikan. Itu sudah orang fasik. Ustazah, itu pekerjaan saya sebagai presenter, Ustazah. Oh tidak harus menyampaikan apa yang saya dengar. Nanti sebelum kita lanjut ciri orang fasik, segmen terakhir kita akan sapa teman-teman yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0823 389 9899. Karena diam adalah emas, Kak Putri mau diam 1 menit ke depan. Oke. Supaya dapat emas. 1 menit. Banyak sekali yang sudah menyapa, terima kasih sudah bergabung. Sekali lagi Kak Putri sampaikan, handphonenya lagi Kak Putri pegang, ini tablet. Jadi mohon untuk tidak menghubungi lewat telepon. Karena kalau ada telepon masuk, ini nih contohnya, Kak Putri nggak tahu siapa yang kirim pesan. Jadi nggak bisa terima WhatsApp teksnya ya. Jadi mohon bantuan buat teman-teman, mohon kesediaan untuk tidak menelpon. Terima kasih. Kita lanjut baca dulu sebentar yang sudah masuk.
Ada, wah, ini tadi pertanyaan menarik. Calvin, terima kasih sudah bergabung. Lain kali boleh nggak nama sama sekolahnya di mana ya, kelas berapa? Jadi Kak Putri bisa sapa teman-teman yang sudah bergabung. Apa tanda-tanda orang emosi dan amarah? Orang yang suka gibah itu baik nggak sih? Apakah orang tidak boleh adu domba? Ini sebetulnya semuanya sudah dijawab ya, jelas-jelas kalau gibah itu tidak baik dan mengadu domba itu tidak baik. Tapi pertanyaan yang menarik adalah tanda bahwa orang sedang menahan emosi atau amarah. Jadi kalau orang sedang menahan emosi itu biasanya terlihat dari nada suaranya itu biasanya bergetar. Mau ngomong itu nggak selancar kalau kita lagi nggak emosi. Jadi kalau orang lagi emosi itu biasanya ngomong tuh sulit dan bergetar gitu. Oh, tidak biasanya. Iya, nggak biasanya. Raut wajahnya tidak tampak bahagia, seperti menahan sesuatu. Iya, terus grogi juga. Karena dia juga tahu sih dirinya sedang emosi, jadi nanti apa yang dikeluarkan dia juga sadar, khawatir nanti itu malah salah, malah melukai orang. Terus bisa juga ada yang orang emosi itu mukanya merah, gitu, mukanya merah atau sampai mau nangis, matanya misalnya agak merah atau mau keluar air mata, itu biasanya ya orang lagi emosi. Tapi emosi itu kan ada emosi yang baik atau ada yang buruk. Nah, yang buruk itu tadi itu yang karena dilihat dari penyebabnya dulu, ya kan? Kalau penyebabnya memang karena dihina atau karena kira-kira orang itu tersinggung dengan kata-kata orang lain, nah itu bisa jadi kalau terus dilihat dari ekspresinya berarti dia mungkin lagi marah. Karena berarti memang apabila kita sedang berhadapan langsung pada orang yang kemungkinan sedang menahan marah pada kita, secara langsung kita bisa konfirmasi dan meminta maaf. Iya, apabila betul. memang tanpa sengaja tidak ada niat iya, untuk menyakiti. Jadi sebaiknya memang orang yang membuat orang lain marah itu ya segera minta maaf gitu. Ustazah Ain, satu pertanyaan terakhir mohon dijawab singkat karena waktunya habis ini ya. Iya. Bagaimana cara agar kita tidak mudah iri dengki karena nggak mau pahala kebaikannya terhapus? Iya, betul. Agar kita tidak mudah iri dan dengki itu kuncinya satu yang paling utama adalah bersyukur. Iya, bersyukur. Qanaah. Jadi yang kita terima itulah yang terbaik yang Allah berikan. Nah, agar kita bisa selalu konsisten bersyukur itu juga ada doanya. Jadi kita itu kan sebenarnya manusia, makhluk yang lemah yang tidak berdaya. Makanya apapun tuh Allah udah ajarkan doanya. Doa agar kita itu bersyukur. Itu ada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Intinya adalah kita agar dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Yang nikmat Allah yang diberikan itu bisa kita jadikan untuk beribadah, untuk berbuat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan pertanyaan dari Nuraini di Suruh Salatiga sudah terjawab ya. Dan karena waktunya terbatas, insya Allah kita ketemu lagi besok. Kira-kira kita akan bahas apa untuk teman-teman SMA? Ustazah Ain, terima kasih. Salam buat teman-teman SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ngapunten waktunya habis.